Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi di penghujung acara romansa milenial smart trend virtual dengan tema Light Up Your Ramadan. Dengan saya Izidin Abdul Salam sebagai pembawa acara kali ini, dan sudah hadir di samping saya dengan Bapak Subhan Abdul Salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pak, kebetulan nama kita sama, Abdul Salam. Mungkin pada waktu pemberian nama orang tua kita sepemikiran ya. Artinya kan Abdun itu kan hamba, salam itu bisa diartikan selamat atau berserah diri, jadi hamba yang berserah diri. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang selamat nantinya. Amin. Gimana Pak kesibukan sekarang ini, apalagi bulan Ramadan nih Pak? Bulan Ramadan sekarang alhamdulillah beda dengan Ramadan yang tahun lalu. Ada teman hidup, kemudian ada kesibukan yang lain. Tetapi di samping itu kita harus tetap semangat menjalankan puasa dengan khusyuk. Di bulan Ramadan ini kan Pak, kita itu harus selalu senantiasa ya Pak untuk dituntut berperilaku jujur nih. Gimana sih Pak hakikat jujur itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah puasa itu selain meningkatkan ketakwaan kita, di samping itu juga kita harus selalu jujur. Karena kalau melihat bentuk puasa atau ibadah puasa, bentuk puasa itu ibadahnya ibadah sirriyah, artinya ibadah yang tersembunyi. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, sedekah, zakat, haji. Ketika orang melaksanakan sholat, kita bisa mengetahui bahwa dia itu bersolat. Ketika ada orang yang melaksanakan ibadah haji, kita tahu bahwa dia itu berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun zakat. Kita tahu bahwa mereka itu misalkan sedang membagi-bagi harta mereka yang disebut dengan zakat. Tetapi puasa yang bentuknya sirriyah atau tersembunyi itu, kita tidak tahu kalau misalkan ada orang itu sedang berpuasa. Mungkin aja ketika ada orang yang mengaku berpuasa, tetapi di rumahnya mereka sebelumnya, misalkan apalagi pada saat bulan Ramadan ini, ketika dia mengaku puasa, mungkin di rumahnya dia sudah makan atau minum, atau misalkan dia berpura-pura lemas, atau berpura-pura bibirnya seperti bibir orang berpuasa, artinya kering, padahal dia tidak berpuasa. Nah, itu yang disebut dengan puasa yang bentuk ibadahnya itu sirriyah atau tersembunyi. Makanya kenapa ada kaitannya dengan membentuk perilaku jujur? Disitulah kita dididik atau ditarbiyah oleh Allah untuk menjadi orang yang jujur ketika melaksanakan ibadah puasa. Seperti itu. Jadi puasa itu hanya kita doang ya Pak yang tahu dengan Tuhan. Soalnya puasa itu hanya diri kita, tidak seperti sholat yang bisa dilihat seperti gerakan. Lalu haji kan, kalau haji biasanya ada sambutan gitu, satu kampung jadi tahu ya. Nah ya seperti itu, karena tadi kata Bapak juga bilang bahwa puasa itu bentuk ibadahnya itu unik, yaitu ibadah sirriyah, artinya tersembunyi, hanya kita dan Allah yang tahu ya. Tetapi di samping itu juga kita tidak boleh misalkan berleha-leha atau misalkan mengabaikan puasa itu tersendiri ya. Karena puasa itu kan bentuk ibadah. Nah, sedangkan kita di muka bumi ini atau di dunia ini kan diamanahkan atau misalkan mendapat amanat dari Allah itu untuk melakukan ibadah. Dan puasa itu salah satunya kan ibadah. Jadi ketika kita tidak berpuasa, berarti kita sudah khianat kepada Allah. Paham? Paham. Terus ada gak sih Pak kisah dari para sahabat atau lainnya mengenai sikap jujur ini Pak? Nah, kalau berbicara kisah sebenarnya banyak ya tokoh-tokoh yang dulu yang sifatnya itu yang mempunyai sifat jujur. Tetapi yang mungkin masyhur
di antara orang-orang itu ada yang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, yang kita kenal dengan Ibnu Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud itu dulu sebelum masuk Islam, ketika zaman dulu itu seorang pengembala kambing, ya. Pengembala kambing di saudagar kafir Quraisy dulu. Ketika diamanahkan untuk menggembala kambing, setiap hari, karena Abdullah bin Mas'ud ini kan umurnya masih remaja. Nah, dia tetap amanah ketika dia diamankan untuk menggembala kambing. Setiap hari dia mengiringkan kambingnya ke padang rumput atau ke tempat pegunungan, sehingga di situ kambing-kambingnya itu bisa makan. Nah, ketika sedang menggembala kambing, datanglah dua orang pemuda. Ya, disitulah dua orang pemuda bertanya kepada Abdullah, "Wahai pengembala kambing, apakah ada kambing yang bisa atau yang keluar air susunya sehingga bisa saya minum air susunya?" Nah, ketika mendengar pertanyaan itu, lalu Abdullah bin Mas'ud ini menjawab, "Ada, tetapi saya tidak akan memberikannya karena kambing ini bukan milik saya." Nah, mendengar jawaban itu, kedua pemuda ini malah tersenyum melihat jawaban dari Abdullah bin Mas'ud karena kejujurannya. Ketika diamanahkan untuk menggembala kambing, dia tidak mau memberikan susu kambing itu. Akhirnya salah satu dari pemuda itu bertanya lagi, "Apakah ada anak kambing yang jenis kelaminnya betina? Tolong bawakan kepada saya." Akhirnya dia membawakan anak kambing yang jenis kelaminnya betina. Lalu seorang pemuda itu mengusap perut, kalau nggak salah perut si kambing tersebut. Dengan mukjizatnya, akhirnya si perutnya itu jadi kembung, dan disitulah keluar susu dengan izin Allah. Nah, yang pemuda yang satu lagi cepat-cepat untuk mencari batu yang bentuknya cekung, sehingga untuk mewadahi si air susu. Nah, akhirnya setelah air susu itu diwadahi dan diminumlah oleh dua pemuda tersebut, sehingga dan kemudian diminum juga oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, ketika selesai meminum air susu tersebut, akhirnya diusap lagi lah perut si anak kambing betina tadi dan kembali lagi seperti semula. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini sangat terkejut ya dengan keadaan seperti itu. Kemudian ketika kedua pemuda itu mau berterima kasih lalu pergi, kemudian si Abdullah bin Mas'ud ini mengejarnya dan ingin mengajarkan trik apa sehingga bisa keluar air susu. Nah, ketika itu ternyata dua pemuda itu adalah Rasulullah dan sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tuh. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari sahabat Rasulullah tadi, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ketika kita diamanahkan untuk berupa harta atau tanggung jawab, kita harus tetap berpegang teguh kepada amanah tersebut, ya. Artinya kalau melihat dari definisi jujur tadi, ya, jujur itu kan kalau dalam bahasa Arab as-sidqu, ya, lawan katanya itu adalah al-kadzibu. Sedangkan secara istilah, jujur itu adalah sikap tulus ketika kita diberi amanat berupa harta maupun tanggung jawab. Nah, seperti tadi ketika Abdullah bin Mas'ud diamanati beberapa kambing, dia tetap memegang amanahnya untuk menggembala kambing, walaupun ada orang yang sedang kehausan meminta air susunya. Ya, seperti itu. Terus Pak, saya pernah dengar katanya kalau dengan kita berperilaku jujur itu bakal masuk surga. Itu gimana tuh Pak, dari jujur itu bisa masuk surga? Nah ya, sifat jujur itu akan menunjukkan kepada kebaikan sesuai dengan hadis Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menunjukkan kepada surganya Allah. Jadi ketika kita bersikap jujur, berpegang teguh kepada amanah, insya Allah kita akan menuju ke kebaikan, dan kebaikan itu akan mudah untuk menuju ke surganya Allah. Beda dengan al-kadzibu tadi, ya, hadis tadi ada
potongan hadis tadi ada lanjutannya ya. Sifat dari lawan kata dari asidku itu kan al-kadzibu. Nah, dalam hadis tersebut dilanjutkan wa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdil ilan nar. Nah, dusta atau kebohongan itu yaitu menunjukkan ke kejahatan atau ke keburukan, dan kemudian sesungguhnya keburukan itu akan menunjukkan dia ke dalam neraka. Jadi ketika kita ingin masuk surga, salah satunya indikatornya yaitu kita harus mempunyai sifat jujur. Ketika kita ditanya puasa, ya kita harus berpuasa. Ketika kita diamankan untuk beribadah, ya kita harus beribadah. Karena dari sikap jujur itu juga kita merasa diawasi oleh Allah secara langsung kan ya. Nah iya, itu betul sekali. Karena gini, untuk menanamkan sifat jujur dalam diri kita itu harus mempunyai sifat muraqabah, artinya selalu diawasi oleh Allah. Tuh. Jadi CCTV Allah itu lebih canggih daripada CCTV zaman sekarang ya. Tetapi kenyataannya sekarang banyak orang yang lebih takut terhadap manusia ketimbang Allah. Contohnya gini, ketika kita mau berbuat maksiat, kita pasti akan menoleh kiri kanan depan belakang ya. Ada orang nggak takut ketahuan sama orang, tetapi di situ kan ada Allah yang menyaksikan. Nah, otomatis di situ manusia itu lebih takut kepada manusia ketimbang Allah. Nah itu, jadi manusia itu sekarang sangat sedikit sifat muraqabahnya ya, tidak sadar bahwa Allah itu akan mengawasi terus 24 jam. Puasa, ketika dia sedang sendirian di rumah, ada kesempatan misalkan untuk berbuka, dia akan melihat dulu ke belakang atau melihat dulu ke depan, ada orang yang akan masuk. Ketika kita mau membatalkan puasa, berarti dia kan makin saking takutnya kepada orang lain karena kemaksiatan itu. Nah, tetapi dia tidak takut bahwa di samping itu Allah selalu mengawasi kita. Jadi intinya ketika kita ingin menanamkan sifat jujur dalam diri kita, kita harus mempunyai sifat muraqabah, selalu merasa bahwa diri kita ini diawasi oleh Allah. Jangan sampai kita lalai bahwa kita ini misalkan tidak ada yang melihatnya, walaupun kita dalam keadaan sangat gelap, tetap Allah akan melihatnya. Artinya ketika kita jujur bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi di luar bulan Ramadan kita harus mempunyai sikap jujur. Kalau kita mempunyai sikap jujur atau sifat jujur pada pas bulan Ramadan saja, ketika lepas dari bulan Ramadan atau selesai bulan Ramadan, sikap jujur itu hilang dari diri kita. Nah, berarti di situ ada yang salah dalam diri kita. Kejujuran itu terpaksa kita lakukan bukan karena Allah. Paham nggak? Nah, jadi gini, kalau kita ingin melihat puasa kita diterima atau enggaknya, kita melihat sesudah bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan kita sering melaksanakan ibadah tadarus, sering melaksanakan ibadah sholat sunnah, atau sering bersedekah. Nah, ketika selesai bulan Ramadan, tadarus, sholat sunnah, dan yang lainnya kita tinggalkan. Kita yang asalnya jujur juga, misalkan kita nggak jujur lagi, sering berbohong, berarti di situ ada yang salah dengan puasanya. Atau bisa dibilang puasanya itu hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja, tetapi tidak mendapat pahala. Artinya puasa kita tidak diterima. Sama halnya ketika ibadah haji, yang disebut dengan ibadah haji mabrur atau mabrurah untuk perempuan. Ketika sepulang ibadah haji, sifat-sifat jelek yang dulunya sebelum melaksanakan ibadah haji itu hilang atau terkurangi. Ya, itu yang disebut dengan ibadah haji yang diterima. Sama hanya seperti puasa. Ketika mau masuk bulan puasa, kita sering bermaksiat, menuju ketika masuk bulan puasa atau Ramadan, maksiat itu kita hilangkan, dan setelah bulan puasa, maksiat itu tetap konsisten, kita gak pernah melakukannya lagi, berarti puasa kita insya Allah diterima sama Allah. Tetapi ketika selepas bulan puasa atau selepas bulan Ramadan, maksiat yang dulu pernah dilakukan dan kembali lagi kita lakukan, nah di situ berarti puasa kita bukan hanya semata-mata karena Allah, tetapi ada keterpaksaan dalam diri kita melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa itu. Masya Allah. Jadi kalau dalam bulan puasa ini harusnya orang-orang itu lebih tingkat lagi ya ketakwaannya, bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi hari-hari selanjutnya jangan sampai futur. Nah,
Terus sekarang ke seksi tanya jawab Pak. Ada beberapa pertanyaan dari warga Semandakers yang telah memberikan pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, saya izin bertanya bagaimana kalau seorang ketika berpuasa lalu ia menonton yang seharusnya tidak ditonton seperti pornografi mungkin Pak, apakah puasanya membatalkan atau bagaimana Pak? Puasa itu kan hakikatnya bukan hanya untuk menahan dari lapar dan haus saja ya, tetapi untuk menahan hawa nafsu. Nah, ketika kita tidak bisa menahan hawa nafsu, bukan berarti puasa itu batal, tetapi bisa menghilangkan pahala puasa. Ya, sama seperti kita pacaran misalkan atau melaksanakan ghibah. Nah, dalam hadis Rasulullah yang isinya itu banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi tidak mendapatkan pahala. Nah, disitulah dikaji bahwa inti dari hadis tersebut, banyak orang yang melaksanakan puasa tapi tidak bisa menahan hawa nafsunya, hanya bisa menahan lapar dan hausnya tetapi tidak bisa menahan hawa nafsunya. Nah, seperti tadi kasusnya, ketika berpuasa lalu melihat hal-hal yang tidak atau hal-hal yang dilarang oleh agama seperti video atau foto-foto yang sifatnya pornografi, nah berarti di situ bukan puasanya yang batal tetapi pahalanya yang hilang. Ya. Jadi sia-sia Pak, capek-capek menahan dari subuh sampai maghrib tiba, tapi pahalanya nggak dapet karena melihat tontonan yang tadi. Nah, seperti itu. Jadi betul ya, sia-sia ketika kita melaksanakan puasa hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Seperti tadi yang pernah dikatakan oleh Ustadz Nasruddin, bahwa jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu, disiplin ya, disiplin diri itu. Jadi hawa nafsu kita tetap harus kita ikat ketika bulan puasa atau bulan-bulan yang lain juga, sehingga tidak muncul keinginan yang lain yang bisa membatalkan atau bisa menghilangkan pahala puasa tersebut. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Dinaya Ratu Felicia kelas 11 IPS 2. Apakah benar mempunyai pacar atau pacaran di bulan puasa itu bisa membuat puasa kita tidak diterima dan bisa membatalkan puasa? Tolong disertakan alasannya. La taqrabuz zina ya, jangan mendekati zina. Artinya gini, jangankan bulan puasa, bulan-bulan yang lain aja pacaran itu nggak ada manfaatnya. Jadi hukumnya tetap haram. Apalagi bulan puasa yang di situ misalkan banyak keberkahan di dalamnya. Bulan Ramadan itu kan luar biasa pahalanya, berlipat-lipat ganda kan, Allah melipat-lipat ganda pahala ketika masuk bulan Ramadan. Nah, ketika kita misalkan tidak bisa menahan hawa nafsu, artinya kita mempunyai pacar yang misalkan yang dulunya pas sebelum bulan puasa kita punya pacar dan masuk ke bulan puasa kita juga masih punya pacar, terus kita sering misalkan komunikasi, artinya zina secara tidak langsung ya, zina kecil atau memikirkan atau berinteraksi lewat chatting atau yang lain juga, itu kan termasuk zina. Itu bisa membatalkan atau bisa mengurangi atau bisa menghilangkan pahala puasa ya. Sama seperti tadi pertanyaan yang tadi, berarti orang tersebut tidak bisa menahan hawa nafsunya. Bahkan mendekati aja nggak boleh ya Pak, apalagi melakukannya. Iya ya, mendekati. La taqrabuz zina artinya mendekati saja itu tidak boleh, apalagi melakukannya. Bukan berarti mendekati tidak boleh tapi melakukan boleh. Nah, itu kan salah penafsiran seperti itu. Ya, jadi intinya hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, yaitu salah satunya itu dengan kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Seperti tadi melihat tontonan yang pornografi atau misalkan kita pacaran. Ya. Tuh. Ya mungkin Pak cukup itu aja pertanyaan yang diberikan. Oh Pak, sebelumnya kita dari DKMTM ada souvenir Pak buat Bapak. Syukran, jazakumullah. Ya mungkin dicukupkan saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.